Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Faikatus Sylvia Presensi 1 akan mempresentasikan mengenai kesatuan dan persatuan masa Orde Lama. Masih digunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara, yaitu kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden, yaitu Insinyur Soekarno, yang dibantu oleh Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan yaitu parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Alat-alat perlengkapan negara, yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Menteri-Menteri, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Mahkamah Agung, yang kelima Dewan Pengawas Keuangan, dan yang terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 berisikan yang pertama pembubaran konstituante, pemberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Yang ketiga, pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DI atau TII, dan pemberontakan PRRI atau Persemesta. Kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia tidak menentu. Kondisi negara yang kacau mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Terjadinya pergantian kabinet. Pergantian kabinet ini terjadi sebanyak 7 kali. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua Kabinet Sukirman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Yang keempat Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Yang keenam Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Dan yang terakhir Kabinet Juanda atau Karya pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kesatuan dan persatuan masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin. Akibat dari kekecewaan terhadap demokrasi liberal, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin
yang pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, namun kian bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi, hingga akhirnya segala sesuatunya didasarkan pada kepemimpinan penguasaan yang dalam hal ini berada di tangan pemerintah. Kembali digunakannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sejak berlakunya kembali UUD 1945. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet kerja pada masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 9 Juli 1959 terbentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja dan terdiri atas yang pertama, kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR. Yang kedua, membentuk MPR sementara atau MPRS. Yang ketiga, penetapan IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Soal yang pertama, prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastromijoyo pertama adalah A. Dirancangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. B. Ditumpasnya gerakan separatisme. C. Diselenggarakan konversi Asia Afrika. D. Menghancurkan masalah SARA. E. Diselenggarakannya pemilu. Yang kedua, pada masa Orde Lama, partai-partai yang berbasis Islam tergabung dalam A. Golongan Karya, B. Partai Persatuan Pembangunan, C. Masyumi, D. Partai Islam Indonesia, dan E. PDI. Soal ketiga, salah satu keberhasilan Kabinet Juanda adalah A. Nasionalisme perusahaan Belanda, B. Berlakunya sistem nasional, C. Beralihnya kekuasaan Belanda, D. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, E. Munculnya gerakan separatis. Soal nomor 4, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS terjadi pada saat A. Orde Lama, B. Orde Baru, C. Reformasi, D. Demokrasi Liberal, E. Demo Jaya. Soal kelima, kabinet pertama yang memerintah di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah A. Kabinet Sukiman, B. Kabinet Juanda, C. Kabinet Natsir, D. Kabinet Wilopo, E. Kabinet Burhanuddin. Soal uraiannya, yang pertama,
Praktik sistem pemerintahan parlementer pada masa demokrasi liberal ternyata tidak membawa kestabilan politik bagi Indonesia. Apa yang menyebabkan kondisi negara tidak stabil pada masa ini? Soal nomor 2, pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan pemerintahan kembali berdasarkan UUD 1945. Namun, pada kenyataannya masih terjadi banyak penyelewengan. Jelaskan penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI bangkit pada masa demokrasi terpimpin. Apa penyebab bangkitnya PKI hingga mendapatkan posisi yang strategis di dalam pemerintahan? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.